Niat itu wajib agar sah puasa kita. Dan waktu niat itu terbentang antara maghrib sampai adzan subuh. Jadi maghrib hari ini puasa Bapak untuk niat besok, puasa untuk besok. Jadi niat itu bukan harus setelah sholat tarawih Ibu Bapak. Misalnya waktu kita lagi buka itu langsung niat tarawih untuk besok sudah sah, karena malam itu sudah masuk hari berikutnya. Buka itu sudah masuk hari berikutnya, maka saat itulah waktunya niat sampai terbentang hingga subuh tiba. Kalau subuh tiba nggak ada lagi niat untuk sholat, untuk puasa fardu. Biasanya kita melakukan niat itu adalah setelah sholat taraweh, itu umumnya kan begitu. Satu, waktunya terbentang agar Anda tahu, dan niat bisa saja dilintaskan di hati. Dan yang tidak niat tidak sah loh puasanya. Yang tidak niat tidak dianggap sah puasanya. Itu menurut yang dikukuhkan. Kalau Anda lupa nggak niat tidak dianggap sah puasa Anda. Nanti kita kasih kemudahan dalam hal ini. Yang penting kita bahas dulu menurut pendapat yang dikukuhkan harus ada niat. Niat wajibnya di hati. Wajibnya di dalam hati. Mengucapkan dengan lisan untuk membantu kekhusyuan di dalam hati. Adapun niat pun juga tidak harus pakai bahasa Arab, basa Jawa juga asal, boleh. Niat pokoknya aku niat puasa Ramadan, sudah, esok hari selesai. Aku niat puasa Ramadan fardu ini, esok hari selesai. Aku niat puasa besok, gitu aja, dilintaskan di hati, aku niat puasa besok. Maka ini harus adanya niat. Niat harus. Kemudian bahkan kalau Anda khawatir, niat bisa, supaya ini kami beri contoh ekstrim, begitu gampangnya niat. Anda di dalam sholat boleh niat puasa kok. Nah ini, wah ini gimana nih lagi sholat? Ya nggak pakai ngomong, misalnya lagi sholat begini langsung kok ingat puasa, biarpun itu tidak khusyuk ya, sholat kok ingat puasa, langsung niat sesama puasa, gitu aja sudah di dalam hati, itu sudah sah. Karena supaya tidak kena was-was, pokoknya niat harus. Cuman cara niatnya itu yang dimudahkan. Sebagian orang mengajari niat yang panjang, dianggap kalau tidak pakai niat itu tidak sah. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Panjang banget. Bagus itu niat. Sehingga ada ibu-ibu mendengar ibu-ibu tidak puasa. Ditanya, ibu kok tidak puasa? Iya, karena kemarin saya tidak niat. Kata Ustadz, kalau niat kan nggak sah puasanya. Oh begitu. Ibu kenapa tidak niat? Karena aku tidak taraweh. Lah memang kenapa niat harus taraweh? Aku tidak hafal niat. Wah ini kacau. Rupanya nggak hafal niat. Ngira itu niat harus pakai yang panjang. Nawaitu shoma ghadin. Nggak pakai itu. Aku niat puasa Ramadan besok. Selesai. Lintaskan di hati. Selesai. Maka perlu dimudahkan urusan niat. Selanjutnya keempat, ini poin-poin tentang niat. Untuk jaga-jaga, kami beri pendapat dalam mazhab Imam Malik, nanti di awal Ramadan kalau niat itu sebulan penuh. Ya Allah, aku niat puasa sebulan Ramadan ini penuh deh. Jadi Anda punya stok niat. Kalau besok malam kok lupa, Anda punya niat mazhab Maliki. Saya sudah niat di awal bulan, niat saya niat sebulan penuh. Ini perlu dihadirkan juga mazhab Maliki ini, biar hati Anda tentram. Kadang lupa nggak niat. Nah kalau Anda lupa nggak niat, langsung aja, oh aku punya stok mazhab Maliki, aman. Tapi kalau Anda ingat, ya tinggal niat. Kok sombong banget gara-gara kenal mazhab Imam Malik kok niat aja malas, aku harus Malikin. Enggak, nawa itu tetap bismillah, cepet, nggak usah mazhab Malikan kalau kamu masih dalam keadaan sadar dan ingat. Itu mazhab Imam Malik untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba kita itu lupa. Makanya nanti di awal hari, atau kalau lupa awal hari, di hari kedua, niat puasa sebulan penuh. Nah ini harus difahamkan, jangan sampai kemudahan menjadi menyusahkan. Niat. Kemudian, nah niat itu apakah cukup? Jadi ada pendapat yang kita hadirkan dalam buku Ramadaniyat ini. Ada orang sudah sahur,
tapi lupa niat. Nyeselnya, ya Allah semalam sahur saking buru-burunya gara-gara kamu bang, abang tuh dibanguni susah sehingga kita buru-buru sampai gak niat. Ambil pendapat yang sangat mudah bahwasanya kamu makan, Anda makan di tengah malam itu kan aneh. Kalau makan malam kan jam 8, jam 7. Lah kok jam 3 makan malam tuh kamu mau ngapain? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya apa? Mau puasa. Makanya makan di waktu yang aneh sudah dianggap niat, sudah gitu saja, nggak usah pusing. Jadi kalau tiba-tiba Anda ikut makan sahur berarti Anda niat puasa. Di dalam hati sudah niat. Coba ditanya, mau ngapain? Sahur. Ngapain sahur? Mau apa? Puasa sudah. Ada sebagian mempersulit. Memang disebutkan dalam kitab fikih nggak sah orang makan sahur, nggak sah. Kita ngambil pendapat mengatakan sah biar ada kemudahan untuk orang awam. Mohon maaf kalau bapak-bapak kan kadang tinggal sahur tok. Ibu-ibu yang rupet itu kadang lupa. Yang masak, nyiapin ini, bangunin anak segala macam dan sebagainya, nyuapin dedeknya, aduh macam-macam. Sehingga bisa saja lupa. Ini kemudahan yang perlu kami hadirkan biar Anda dalam berpuasa itu mudah dan indah. Setelah itu besok puasa. Nah, waktu mulai berpuasa adalah saat adzan subuh. Waktu subuh, bukan adzan subuh. Jangan salah, sebab adzan subuh di sebagian kampung itu telatnya 1 jam, kan repot nanti. Waktu subuh tiba, bukan adzan subuh. Kapan waktu subuh tiba? Waktu sahur sudah habis. Waktu subuh tiba. Makanya tukang adzan itu kalau dia digaji tidak adzan di awal waktu, dosa hukumnya, haram, gajinya nggak halal. Maka tukang adzan kan ada yang gratis. Kalau tukang adzan gratis memang bebas. Tapi ke tukang adzan yang digaji maka dia harus yuraqibul waqta, memperhatikan waktu agar adzannya di awal waktu. Karena adzan awal waktu itu dibutuhkan oleh orang dengan bermacam-macam hajat. Ibu-ibu ada pengen boboin anaknya, pengen tidur cepat tidur awal, maka pengen cepat sholat. Adzannya ditunggu nggak adzan, kan repot. Ada yang mau berpergian, yuk kita berangkat, tapi setelah sholat deh biar enak, plong begitu. Adzannya telat, nggak datang-datang, kan repotin orang. Atau yang ini lagi enak makan sudah kelewat subuhnya dari tadi, yang nggak sah. Makanya adzan awal waktu yang diangkat di menara. Jadi tukang adzan itu ada fikihnya. Adzan nggak pakai fikih hanya karena menang juara adzan, kan repot, nggak ngerti ilmunya. Makanya kami rindu, sudah kami siapkan seperti materi ini, tapi belum terwujud karena banyaknya agenda-agenda. Kami rindu ingin membuat satu pelatihan singkat sehari untuk menjadi imam, khatib, dan tukang adzan, supaya semuanya dengan rambu-rambu fikih dan enak. Dan kalau pakai fikih nggak ada merepotkan. Kalau fikihnya benar tidak akan merepotkan. Adzan. Nah, imsak, wah ini adanya di negeri itu. Imsak itu kan dalam bahasa Arab menahan diri. Jadi setelah imsak 10 menit itu adanya di negeri kita saja. Di negeri lain nggak ada istilah imsak. Kalau imsak di negeri lain itu dah hakikat puasa, mulai imsak anil mufattirat atau muftirat. Puasa itu menahan diri. Imsak itu pada hakikatnya ya waktu subuh tiba. Cuman di negeri kita ini ijtihad ulama Indonesia ini ya perlu dipertimbangkan juga, perhitungkan. Karena pada zaman Nabi itu ada jeda. Jadi ada pertukaran tukang adzannya Rasulullah antara Sayyidina Abdullah bin Rabah sama Abdullah bin Maktum, itu keran. Jadi adzan itu ada 2. Adzan yang pertama bangunin orang untuk tahajud, adzan kedua untuk sholat subuh. Seperti kalau di pondok Al-Baca kan adzan 2 kali. Adzan pertama untuk bangunin orang, adzan yang kedua untuk sholat subuh. Dan biasanya adzan pertama ini yang sudah di masjid pulang sahur, yang di rumah pergi ke masjid. Lah antara adzan pertama dengan kedua atau antara adzan ini dengan subuh itu kurang lebihnya qadra 50 ayat. Diperkirakan kurang lebih 50 ayatan lah. Atau mungkin sederhana yang begini. Antara ada jeda sebelum subuh tiba. Supaya kita waspada. Jadi antara sebelum subuh tiba, karena subuh itu waktu sahur terakhir. Maka agar jangan sampai kita ini bahasa Jawanya tuh pokoknya ya pontang-panting lah gitu, maka ada namanya jeda. Dengan istilah ulama kita imsak. Waktu bunyi imsak itu ibu bapak masih boleh makan, Anda boleh negak
Anda boleh makan kenyang. Cuman imsak tuh siap-siap, bunyinya imsak, siap-siap. Yang makan kerupuk rambak cepat minum air daripada keselak. Maksud itu? Coba. Ini pas minum kerupuk rambak belum sempat minum air, terus adzan bagaimana coba? Ayo, bisa seharian penuh batuk dia. Nah, kurang lebihnya begitu. Sikat gigi, bersih-bersih. Maka imsak itu benar untuk siap-siap, tapi ketahuilah waktu imsak masih boleh makan, boleh minum. Itulah pemahaman fikih singkat pada saat ini, insyaallah. Kesempatan ini insyaallah nanti dilanjutkan di majelis ahad. Selesai masalah niat, nanti ditanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan di akhir majelis. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.